Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita fikih untuk pemula. Kitab Takrib Abu Suja, kitab fikih madhab Syafi'i. Saya share screen ya. Share screen. Nah, ini kitabnya. Kita pertemuan kemarin sudah membicarakan tentang istinja. Nah, ini kelanjutannya, kelanjutan dari istinja. Kemarin kita sudah eh, menyampaikan bahwa istinja itu wajib, hukumnya ya wajib ya, untuk setelah kencing dan setelah BAB, buang air besar. Artinya wajib itu apa? Wajib itu harus dikerjakan. Istinja itu apa? Istinja itu membersihkan bekas kencing atau bekas BAB. Makanya cawi, kalau anak kecil itu cawi atau cebok. Nah, setelah buang air kecil dan buang air besar. Nah, kemarin sudah kita diskusikan juga, sebaiknya istinja itu yang terbaik gitu ya. Istinja itu menggunakan 3 batu, kemudian dilanjutkan dengan air. Tapi kalau mau diringkas, maka menggunakan air itu lebih afdol gitu ya. Maksudnya supaya tidak ribet dengan batu dan air, maka ya udah cukup dengan air. Kalau ternyata nggak ketemu air, maka batu itu mencukupi. Menggunakan 3 batu ya minimal ya. Minimal 3 batu sampai bersih. Batunya di, misalnya cawi ya, dibuat membersihkan bekas cawinya itu, bekas najisnya itu 3 kali minimal. Kalau 3 kali belum bersih ya ditambah supaya sampai bersih. Tapi kalau menggunakan air ya sebagaimana kita cawi menggunakan air, airnya sampai mengalir, kemudian dibersihkan sampai bersih. Bagaimana dengan menggunakan parfum atau menggunakan sabun atau menggunakan ini supaya tidak bau, yaitu eh, di luar fikih istinja ini, gitu, di luar fikih istinja. Tapi itu afdol saja karena supaya bersih. Misalnya setelah dicawik kemudian dibasuh menggunakan sabun, gitu ya bagus. Supaya tangannya juga bersih, bekas BAB dan bekas kencingnya juga lebih lebih bersih dan nggak bau. Itu jauh lebih lebih bagus. Tetapi fikih tidak membahas sampai segitu. Fikih di sini hanya membahas sampai dengan mensucikannya, berbentuk suci. Nah, kemudian di sini kita melanjutkan wayajtanibul istiqbal al-kiblati wayas wastidbariha fis sohroi. Nah, wayajtanibu dan diharapkan untuk bisa dihindari, kira-kira gitu, dihindari istiqbal al-kiblati. Ketika istinja itu menghadap kiblat. Ini sudah masuk adab ya, sudah masuk adab. Istiqbal al-kiblati, menghadap kiblat. Wastidbariha, dan membelakangi kiblat fisokroi, di tempat yang terbuka. Artinya apa? Maksudnya ini gini, misalnya kita lagi di sawah atau ladang, di situ kan nggak ada satu penutup khusus untuk atau toilet khusus kan, nggak ada. Maka kita ketika kita istinja atau di padang pasir, ini kan desainnya kitab ini, potretnya itu potret 1400 tahun yang lalu ya. Orang istinja itu bisa jadi terjadi ketika di padang pasir, misal gitu kan, tidak ada penutup apapun gitu kan, hanya dirinya sama batu-batuan atau pohon-pohonan gitu. Maka ini konsepnya, hindari untuk istinja itu untuk ketika eh, kencing atau BAB itu menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Kalau kita berarti ke arah barat dan ke arah timur itu dihindari. Ini kalau di tempat terbuka. Bagaimana kalau di WC? Ya di WC sudah disetting sesuai settingan WC ya, nggak ada masalah. Itu kalau tuh tempatnya tertutup ya nggak ada masalah. Ini untuk fisokroi, di tempat yang terbuka.
Wa yajtanibu al-baula wal ghaita fil ma'i ar-raqidi. Nah, hindari eh, kencing atau berak fil ma'i ar-raqidi di air yang diam. Maksudnya air yang diam itu apa? Misalnya ini, biasa kan suka ada satu di di sawah atau di ladang misal gitu ya. Ada satu tempat yang tergenang air, nggak ngalir tempatnya itu. Nah, misalnya 1 meter kali 1 meter gitu ya kan tempatnya itu. Nah itu jangan dikencingin tempat seperti itu, gitu maksudnya itu. Jangan di jangan BAB di situ di dalam situ gitu. Cari tempat yang lain gitu. Karena apa? Asumsinya tempat seperti itu mungkin airnya nanti itu jadi bau gitu kan. Kalau ada orang kencing di situ atau BAB di situ kan, jadi bau airnya. Jadi mempengaruhi ke semua-semuanya di situ. Ada kemungkinan juga misalnya gitu kan di air tersebut itu dimanfaatkan untuk orang mau pakai apa gitu kan ya. Maka jangan yang karena itu kan begitu dikencingin atau diberain di situ, BAB di situ itu langsung baunya kemana-mana. Watahta syajaroti hindari juga untuk kencing dan BAB itu di bawah pohon al-musmiroti yang pohon itu berbuah gitu. Jadi kalau ada pohon mangga ya jangan dikencingin di situ. Kenapa kok mesti yang berbuah? Ya karena orang itu suka datang ke pohon yang berbuah gitu kan, hindari. Orang itu kan nanti pengen ngambil buahnya atau dia ya memanfaatkan menata buahnya supaya ini segala macam kan. Jadi jangan kencing atau BAB di eh, pohon yang berbuah. Ini konsepnya, konsep 1400 tahun yang lalu ya kondisinya. Kalau kondisi sekarang kan kita semuanya rata-rata mau kencing maupun BAB kan di tempat toilet kan. Kalau ini asumsinya kita lagi di perjalanan di sawah, ladang atau dekat-dekat hutan atau apa yang tidak ketemu toilet gitu kan. Maka hindari ini. Wa tahta syajaroti al-musmiroti. Kemudian wafit toriki, kemudian di jalan. Nah, di jalan ya. Kalau kita dunia sekarang ya mungkin nggak mungkin lah orang kencing di jalan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita di perjalanan di tengah hutan atau di sawah atau di padang pasir gitu kan, maka hindari jangan di jalan itu eh, apa namanya BAB atau kencing gitu. Wabdili, kemudian di tempat naungan gitu kan, ada tempat naungan di sana apa namanya panas, kemudian ada tempat naungan, yaitu dihindari untuk BAB sama kencing di tempat naungan itu. Wasakbi, kemudian wasakbi, wasakbi, bentar, ini kita skip dulu ya. Wala yatakallamu alal bauli wal ghaiti, dan jangan berbicara ketika kencing dan BAB itu jangan berbicara. Jangan BAB sambil teriak-teriak, sambil ngobrol kiri kanan gitu jangan. Udah diem. Wala yastakbilul syamsi, dan jangan menghadap ke matahari wal komaro, wala yastakbilu syamsa wal komaro, ke matahari dan bulan. Nah, jangan menghadapkan kencing kita BAB kita itu ke matahari dan bulan. Wala yastadbiruhuma, dan jangan membelakanginya. Jadi begitu ya. Ini adab-adab ketika kita BAB dan kencing. Ini terkait dengan istinja. Demikian Bapak Ibu santri sekalian, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan langsung ya. Karena ini kan sudah satu
regulasi gitu ya di ilmu fikih untuk bisa langsung diamalkan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup.